إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Sekarang kita lanjutkan pada fasal yang berikutnya, Al-Faslu Tsamin, fasal yang ke-8, fi jawazi tasmiyati bi aktsara min ismin wahidin. Fasal yang ke-8 mengenai bolehnya memiliki nama lebih dari satu. Lamma kana al-maqsudu bil ismi at-ta'rif wa at-tamyiz, kana al-ism al-wahid kafiyan fi dhalik. Kana al-iqtisar 'alayhi aula. Ketika tujuan utama dari sebuah nama adalah untuk mengetahui dan untuk membedakan dari yang lainnya, maka sebenarnya satu nama itu cukup. Kana al-iqtisaru 'alaihi aula. Dan mencukupkan pada satu nama itu lebih utama. Wa yajuzu tasmiyatu bi aktsara min ismin wahidin, dan boleh memiliki nama lebih dari satu nama. Kama yudha'u lahu ismun wa kunyatun wa laqabun, sebagaimana seseorang itu boleh memiliki nama, kemudian kunyah, kemudian laqab, julukan. Wa amma asma'u Rabbi ta'ala wa asma'u kitabihi wa asma'u rasulihi sallallahu alaihi wasallam, adapun nama-nama Allah, nama-nama kitabnya, nama-nama rasulnya, falamma kanat nu'utan dalatan 'ala al-madhi wa thana'i lam takun min hadzal bab. Karena nama Allah, nama kitabnya dan rasulnya itu mengandung sifat-sifat yang menunjukkan atas pujian dan sanjungan, maka tidak masuk dalam pembahasan ini. Ya. Bal min babi takthiril asma li jalalatil musamma wa 'azamatihi wa fadlihi. Bahkan banyaknya nama pada zat Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kemuliaan yang dinamai, keagungan dan keutamaan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan hanya bagi Allah nama-nama yang berada di puncak kebaikan, kebagusan, fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian dengannya. Wa fi sahihain, dan dalam sahihain Bukhari Muslim, min hadits Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khamsatu asma'in, aku memiliki 5 nama. Ana Muhammadun, aku adalah Muhammad. Muhammad artinya seorang yang senantiasa terpuji. Wa ana Ahmadu, dan aku adalah Ahmad, yang artinya aku adalah orang yang paling banyak memuji dibandingkan orang-orang yang memuji. Itu memuji Allah. Jadi Nabi Muhammad adalah orang yang senantiasa terpuji, dan Nabi Muhammad adalah Ahmad, orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bi al-kufra. Dan aku adalah al-mahi, yang Allah hapuskan denganku kekufuran. Al-Bahi artinya yang menghapus, yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah hancurkan kekufuran. Wa ana al-hashirul ladzi yuhsyaru an-nasu ala qadamayya. Dan aku adalah al-hashir, di mana manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat, akan dikumpulkan pada hari kiamat mengikuti jejak langkah kakiku, yaitu Nabi Muhammad pertama kali yang
dibangkitkan pada hari kiamat. Baru kemudian yang lainnya. Wa ana al-aqibul ladzi laisa ba'dahu nabi, dan aku adalah al-aqib yang artinya alladzi laisa ba'dahu nabi, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah 5 nama yang beliau katakan sendiri. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir dan Al-Aqib. Dalam riwayat lain Al-Muqaffi. Al-Muqaffi itu maknanya sama dengan Al-Aqib. Qala al-Imam Ahmad حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن حذيفة قال. Berkata Imam Ahmad telah menceritakan kepada kami Aswad bin Amir, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dari Asim bin Bahdalah dari Abi Wa'il dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu an. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana Muhammadun wa Ahmadu wal Muqaffi wal Hashir wa nabiyyu taubati wa nabiyyul malahimi. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Al-Muqaffi. Al-Muqaffi itu artinya sama dengan Al-Aqib yang tidak ada nabi setelahnya. Wa ana Al-Hashir, dan aku adalah Al-Hashir, dan aku adalah nabiyyu taubah, nabi yang banyak taubat, wa nabiyyul malahim, nabi yang diuji dengan mengikuti banyak sekali pertempuran. Malahim adalah pertempuran-pertempuran. Dan ini merupakan kemuliaan, ya. Ini merupakan kemuliaan, bukan celaan. Ya, sebagian orang-orang orientalis barat, orang-orang liberal menjadikan nama ini sebagai celaan untuk mencela Nabi Muhammad, nabi kok perang dan seterusnya. Ini kan ejek-ejekan orang Yahudi, orang orientalis, mustasyriqin, orang-orang liberali, ya, orang-orang liberal. Justru dengan beliau dijuluki sebagai nabi yang diuji dengan berbagai macam pertempuran, ini menunjukkan kemuliaan dan kehebatan beliau. Bayangkan saja kalau ada seorang tentara nggak pernah ikut perang, kira-kira seragamnya kosong dari medali, nggak ada bintang jasa, nggak ada pangkatnya, ya nggak ada kewibawahannya. Ya. Tapi kalau seorang tentara, ya, bintang jasanya banyak, medalinya banyak, seragamnya penuh dengan piagam penghargaan, ya, tanda penghargaan, maka jadi kebanggaan bagi dia. Sama, ya, seorang panglima perang, dia akan terkenal dan orang akan segan dengannya ketika dia berhasil mengikuti sekian banyak pertempuran dan menang pada pertempuran tersebut. Ya. Sehingga ini adalah kemuliaan bagi Nabi Muhammad SAW. Ratusan perang, ya, beliau pimpin. Ya, ratusan perang beliau pimpin. Berbagai macam saraya, utusan-utusan pasukan beliau utus dan menang. Ini kemuliaan. Ya, kemuliaan. Ya, yang anehnya mereka orang-orang barat itu bangga dengan perang-perang mereka. Bangga dengan pahlawan-pahlawan mereka yang katanya menang perang, menang strategi perang ini itu. Giliran Nabi Muhammad yang punya gelar Nabi yang mengikuti banyak perang, kok malah dilecehkan. Kan tidak adil penilaian mereka itu. Justru dengan mengikuti banyak perang menunjukkan kehebatan orang tersebut. Sebagaimana seorang tentara, kalau dia ikut banyak perang, ikut banyak pelatihan, ya, banyak medalinya, banyak penghargaannya, banyak pelatihannya, maka dia akan terhormat, akan mulia dengan itu. Waqala Ahmad wa hadatsana Yazid bin Harun hadatsana al-Mas'udi an Amr bin Murrah an Abi Ubaid an Abi Musa. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Al-Mas'udi dari Amr bin Murrah dari Abi Ubaidah dari Abi Musa.
Beliau mengatakan, "Samma lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsahu asma'a. Minha ma hafidnahu wa minha ma lam nahfadhu." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama-nama beliau, beberapa nama. Ada yang kami hafal dan ada yang kami tidak menghafalnya. Qala, beliau bersabda, "Ana Muhammad wa Ahmad wal Muqaffi wal Hashir wa Nabiyyu Taubah wa Nabiyyul Malahim." Rawahu Muslim fi sahihi. Aku adalah Muhammad, Ahmad, Al-Muqaffi, Al-Hashir, Nabiyyu Taubah, Nabiyyul Malahim. Rawahu Muslim. Demikian hadisnya riwayat Muslim. Wa dzakara Abu Husain, dan disebutkan oleh Abu Husain Ibnu Faris dalam kitabnya Asma'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'aniha. Beliau menyebutkan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 23 isman, bahwasanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 23 nama yang di dalam al-hadits. Nanti akan disebutkan, dan ini penyebutan 23 ini adalah penelitian dari Abu Husain Ibnu Faris. Adapun Imam Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah itu banyak lagi, bahkan lebih dari 100. Ya. Tapi beliau membatasi pada 23 ini adalah yang disebutkan dalam hadis. Yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi. Yang pertama adalah Muhammadun, yang artinya tadi adalah orang yang senantiasa terpuji. Wa Ahmadu, yaitu orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Al-Mahi, yaitu yang menghapuskan kekufuran. Al-Aqib, Al-Muqaffi, artinya sama, yaitu yang tidak ada nabi setelahnya, yaitu penutup. Al-Aqib, Al-Muqaffi itu artinya penutup yang tidak ada nabi setelahnya. Wa Nabiyyu Rahmati, dan Nabiyyu Rahmah, nabi yang membawa kasih sayang. Wa Nabiyyu Taubah, nabi yang membawa pintu taubat dan banyak taubat. Wa Nabiyyul Malahim, dan nabi yang mengikuti banyak sekali pertempuran. Asy-Syahid, yang menjadi saksi. Al-Mubashshir, yang memberikan berita gembira. An-Nadhir, yang memberikan peringatan. Ad-Dhahuk, Ad-Dhahuk adalah yaitu yang banyak tersenyumnya. Al-Qattal, ya, Al-Qattal ini yang banyak ikut perang. Jadi perbedaan antara Malahim dan Qattal, kalau Malahim ini lebih umum, kalau Qattal itu yang perang tanding, ya, perang benar-benar bertemu musuh. Kalau Malahim itu lebih umum. Jadi baik itu yang beliau ikut di dalamnya berperang, ya, mencakup juga yang sudah ikut di dalamnya tapi tidak bertemu musuh sehingga tidak perang, tapi sudah keluar dari negerinya dengan persenjataan lengkap. Termasuk pula adalah utusan-utusan beliau mengutus pasukan sampai berperang, atau mengutus pasukan ya tidak sampai berperang, ataupun yang lainnya yang terkait tentang ya masalah kemiliteran. Ya, beliau adalah nabi yang memiliki keistimewaan memimpin daripada pertempuran. Wal Qattal, dan bahkan beliau terjun langsung. Karena kadang ada yang memimpin pertempuran tapi tidak terjun langsung. Tapi kalau Qattal ini benar-benar terjun langsung. Ikut mengangkat senjata, ikut berperang. Dan ini kemuliaan. Ingat, bukan hinaan. Sebagaimana kita sampaikan tadi. Wal Mutawakkil, yang bertawakal kepada Allah. Al-Fatih, Al-Fatih adalah yang membuka sekian banyak ya negeri-negeri menjadi muslim, menjadi negerinya kaum muslimin. Al-Amin, yang terpercaya. Al-Khatim, atau Al-Khatim adalah penutup dari para nabi. Al-Mustafa, yang terpilih. Ar-Rasul, yang diutus. An-Nabi, yang diberi wahyu. Al-Ummi, yang tidak menulis, tidak membaca.
Al-Qasim yang membagi. Al-Hashir adalah sebagaimana tadi disebutkan, alladzi yuhsyarun nas ala qadamayya, yaitu manusia nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat itu setelahku, yaitu setelah Nabi Muhammad dibangkitkan, barulah nabi-nabi yang lain, ya, manusia yang seluruhnya dari awal sampai akhir itu dibangkitkan. Nah, ini adalah menunjukkan kemuliaan beliau. Ya, banyaknya nama menunjukkan ketinggian kemuliaan beliau. Ya. Nah, al-fasl at-tasi', pasal yang ke-9. Fi bayani irtibati ma'na al-ismi bil musamma, yaitu keterikatan makna daripada nama tersebut terhadap yang dinamai. Ya, terhadap yang dinamai. Jadi nama itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan orang yang dinamai dengan tadi. Itu sangat erat. Wa qad taqaddama ma yadullu ala dzalik min wujuhin. Telah lewat apa yang menunjukkan atas perkara ini dari berbagai macam sisi. Ahaduhuma, salah satunya qaulus Sa'id bin Musayyab. Perkataan Sa'id bin Musayyab, ma zalat fina tilkal hazunah wa hiya allati hasalat min tasmiyatil jad bihazan. Yaitu senantiasa kita itu mengalami ujian kesedihan ketika beberapa moyangnya, kakeknya, jadnya itu namanya Hazan. Jadi kakeknya namanya Hazan. Dan ketika dinisbahkan kepada Hazan tersebut, senantiasa keluarga beliau ada saja ujian-ujian kesedihan. Ini irtibat, ada kaitan. Ya, ada kaitan. Karena itu adalah doa. Kalau doanya pengennya sedih, nanti sedih terus. Keturunannya ikut sedih. Wa qad taqaddam qaulu Umar li Jamrata ibn Shihab, dan telah lewat pula perkataan Umar bin Khattab kepada seorang yang bernama Jamrah bin Shihab. Jamrah itu adalah bara api, Shihab adalah lemparan api. Ya, adrik ahla faqad ihtaraku. Temui keluargamu, keluargamu telah terbakar. Dan ketika pulang, rumahnya sudah terbakar. Jadi namanya Jamrah bin Shihab, binnya lagi nar, binnya lagi ya macam-macam. Jadi bara api, pinjilatan api, bin api. Allah. Akhirnya sampai di rumah berapi-api, itu rumahnya terbakar maksudnya. Wa mana'a Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana ismuhu harban aw murratan ay yahliba syata tilka allati arada halbaha. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak dari seseorang yang bernama Harb. Harb itu artinya perang, murrah itu artinya pahit, yang ingin memerahkan susu dari seekor domba untuk diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi menolaknya. Karena apa? Namanya murrah. Namanya Harb. Ketika Rasulullah ingin memerahkan susu, kamu bisa. Siapa namamu? Namaku Harb. Enggak jadi. Yang lainnya. Satunya lagi namanya murrah, pahit. Enggak jadi. Ya. Sampai ada orang yang namanya bagus, maka beliau suruh untuk merah susu tersebut. Wa syawahidu dzalika katsiratun jiddan. Dan penguat dari perkara ini itu sangat banyak. Faqalla an tara isman qabihan illa wa huwa ala musamma qabih. Betapa sedikit ya, atau betapa banyak bisa diartikan demikian, engkau melihat seorang yang bernama dengan nama yang jelek, kecuali orang itu orang jelek. Ya. Seorang dinamakan dengan nama yang jelek. Illa wa huwa ala musamma qabih. Kecuali memang dinamakan kepada sesuatu yang jelek. Dan jangan menamakan sesuatu yang jelek dengan yang baik. Ibaratnya. Dan jangan menamakan sesuatu yang yang jelek dengan sesuatu yang baik atau kebalikannya. Misalkan kita ada satu benda, kita nggak usah contohkan nama barangkali yang tersinggung. Kita sebutkan sebuah nama. Kalau nama itu untuk sesuatu yang menjijikan, kita ketika mendengar nama tersebut, kita merasa jijik nggak?
Jijik. Ya. Nama kotoran misalkan disebut. Kita jijik. Walaupun cuma namanya saja. Karena apa? Itu menggambarkan daripada sebuah kotoran. Coba kalau minyak wangi, sesuatu yang wangi, dinamakan dengan minyak wangi. Misik misalnya. Kita baru dengar namanya saja, itu sudah Masya Allah, misik. Masya Allah, minyak wangi. Kan begitu. Kita disebut nama masakan, nama makanan misalkan. Makanan yang bau misalkan, pete jengkol. Kira-kira ketika disebut pete jengkol kita bagaimana? Kita berpikirnya, oh pete jengkol bau. Ya. Tapi kalau disebut misalkan masakan marag misalkan, kapsah misalkan, atau sayur asem kalau kita, sop, kan kita pikirnya, enak sekali. Ini baru nama, karena nama itu mewakili sesuatu yang dinamai tadi. Sama ketika manusia, sebuah desa di Pemalang diberikan nama dengan nama yang Saru. Kita nggak tahu desanya sebelah mana, tapi dengar namanya Saru. Kok desa seperti itu? Kalau misalkan antum kenalan, setelah kenalan, Assalamualaikum, dari mana? Dari desa ini. Kaget kita yang belum pernah mendengar. Maka harus dirubah itu. Nggak boleh dipertahankan. Karena ketika pertama kali di Pemalang ini kaget beberapa nama desa kok namanya ada yang nama bahasa Jawanya khinzir, ya ada si khinzir gitu ya. Cuma nggak mau sebut lah. Ya, ada yang namanya mohon maaf, ya agak Saru disebut, ya. Karena itu pakaian dalamnya wanita. Kan kayak risih sekali. Coba kalau antum di KTP, di SIM, desanya desa Khinzir, tapi bahasa Jawa. Ketika berkenalan, dari mana? Dari desa itu. Saru sekali kamu. Ya memang desanya itu namanya. Nah, yang seperti ini, ma'asyiral muslimin, orang ketika mendengar nama saja itu sudah langsung, kok seperti itu? Ya. Maka tugas kita yang tahu, ya jangan namai dengan nama-nama demikian. Bagaimana solusinya? Diganti penyebutannya, diganti namanya yang baik. Misalkan tadi Khinzir jadi Honam misalkan ya. Desa kambing kan bagus, halal desa kambing ya. Atau desa Bakoroh sapi, bagus, ya kan? Daripada Khinzir tadi. Yang seperti ini ma'asyiral muslimin, ya tidaklah sesuatu dinamai kecuali mewakili dari apa yang dinamai. Wa qalla an absarat aynaka dza laqabin illa wa ma'nahu in fakkarta fi laqabih. Betapa engkau kalau matamu melihat kepada sebuah julukan atau nama, kecuali maknanya tersebut kamu akan terfikirkan sesuai dengan namanya tadi. Dinamai tadi Khinzir, desa Khinzir. Kita bayangannya apa? Ya, bayangannya Khinzir itu, bayangannya babi itu. Terpikir langsung. Ya. Maka berilah nama-nama yang baik, nama-nama yang terpuji. Tapi jangan pula sesuatu yang buruk dinamakan yang baik. Kayak kemarin kita terangkan, yang namanya khomer, bahasa Jawanya itu bir. Bir itu artinya baik, bahasa Arab itu, bir. Tempat minum khomer namanya bar. Bar itu bahasa Arab artinya yang sangat baik. Riba dinamakan bunga. Ya. Ya, atau mohon maaf, ya, pelacur dinamakan kupu-kupu malam. Itu terlalu sopan, terlalu bagus. Ya. Minuman keras bir, tempat minumnya namanya bar. Padahal bir itu artinya baik, bar itu sangat baik. Ya. Maka kita jangan terbiasa penggunaan kalimat-kalimat seperti itu.
Ya. Makanya di dalam hadis itu al-birru husnul khuluq. Bir itu kebaikan akhlak. Kalau orang yang nanti pikirannya tidak sampai, nanti bir itu tanda bagusnya akhlak, kan bahaya ini. Dan bir ini artinya kebaikan. Adapun khamr adalah khamr. Ya, harus dikatakan khamr, minuman keras. Ya, minuman yang haram. Maka namailah sesuatu sesuai dengan namanya. Wallah subhanahu wa ta'ala bihikmatihi fi qada'ihi wa qadarihi yulhimun nufusa an tada'al asma' ala hasbi musammayatiha. Allah subhanahu wa ta'ala dengan bijaksananya pada penciptaannya, dengan takdirnya, mengilhamkan pada jiwa-jiwa manusia untuk meletakkan nama sesuai dengan apa yang dinamai. Ya, contoh saja, air putih, air susu, es. Kenapa air putih? Karena nggak ada campurannya. Air susu, kenapa? Karena susu yang diperah. Kenapa ada es batu? Ya karena itu adalah apa? Esnya adalah es yang dingin, batu adalah yang ya berbentuk batu, keras seperti batu. Nah, jiwa ini memberikan nama sesuatu sesuai dengan maknanya, sesuai dengan sifat-sifatnya. Litunasiba hikmatahu ta'ala bainal lafzi wa ma'nah, untuk menyesuaikan ya Allah itu dengan kebijaksanaannya untuk menyesuaikan antara lafaz dan makna. Kama tanasabat bainal asbab wa musabbabatiha, sebagaimana Allah itu di antara bijaksananya Allah, hikmah penciptaan Allah, yaitu adanya sinkronisasi antara sebab dan musabbab. Kita lapar, pengen kenyang, sebabnya adalah makan. Kita haus, pengen dahaganya hilang, sebabnya adalah minum. Sebab musabbab itu ada. Demikian pula lafaz dan makna itu juga ada hubungannya. Wa qala Abul Fath Ibnu Jinni, berkata Abul Fath Ibnu Jinni, wa qad marra bi dahrun wa ana asma'ul isma la adri ma'nahu fa akhidhu ma'nahu min lafdhihi thumma akshifuhu fa idza huwa dhalika bi 'ainihi aw qaribun min. Sungguh lewat dariku sekian masa, aku mendengar sebuah nama, aku enggak tahu ya zat yang dinamai tersebut ya, kecuali aku hanya tahu dari maknanya saja. Kemudian aku coba cari nama ini. Setelah aku cari nama ini, benda yang dinamai dengan nama tersebut rupanya sesuai dengan namanya, sifatnya, atau dekat dengan namanya. Zakartu dzalika li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhah. Aku sebutkan perkara ini kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah mensucikan ruhnya. Faqala wa ana yaqa'u li dzalika katsiran. Aku pun mendapati demikian banyak. Nama, ketika ada sebuah nama, ya, kita yang namanya nama, ya, kita belum tahu zatnya apa, tapi dinamai. Setelah dinamai dengan nama demikian, kita cari apa ini. Setelah dicari memang demikian keadaannya, ya, atau mendekatinya. Waqad taqaddam qauluhu, telah lewat perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aslam salamahullah, suku Aslam semoga Allah selamatkan. Ghifar ghafarallahu laha, suku Ghifar semoga Allah ampuni mereka. Ya, karena Aslam artinya selamat, Ghifar artinya yang banyak istighfar. Ya, maka Aslam yang selamat, semoga Allah selamatkan mereka. Ghifar, nama daripada suku Ghifar, semoga Allah ampuni mereka. Wa Usyah asatillaha wa rasulah. Adapun ada suku namanya Usyah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Walama aslama Wahsy qatilu Hamzah, ketika Wahsy ibnu Harb
Wahsy. Wahsy itu artinya liar. Harb itu artinya perang. Jadi liar bin perang. Ya. Yang dulu beliau yang membunuh Hamzah, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqifa baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam fakariha ismahu wa fi'lahu. Ketika beliau berhadapan dengan Nabi, beliau masuk Islam. Beliau tidak menyukai namanya dan apa yang dia lakukan ketika membunuh sahabat Hamzah. Maka beliau mengatakan, "Ghayyib wajhaka anni." Ya, ghayyib wajhaka anni. Tolong jangan tampilkan wajahmu di hadapanku. Ya, wajar Rasulullah juga marah ketika apa? Ini pembunuh daripada pamannya. Tapi Rasulullah SAW ini sudah masuk Islam. Ya sudah. Maka untuk supaya menghindari kemarahan itu muncul, maka tolong jangan di hadapanku. Jadi sahabat Wahsy ini ketika bermajlis dengan Rasulullah, beliau itu di belakang, tidak di hadapan Rasulullah. Kenapa? Ya namanya yang membunuh pamannya. Marah Rasulullah kalau melihatnya. Cuma kalau ingat itu kan di masa jahiliyah, setelah masuk Islam tentunya diampuni. Tapi yang namanya jiwa manusia itu tetap ada apa? Ada sesuatu. Maka daripada timbul sesuatu yang tidak baik dalam hati, mendingan Anda jangan di depan saya, di belakang saja. Demikian pula sama, ya, kita ketika berbuat salah kepada seseorang, kita juga walaupun kita sudah minta maaf, orangnya juga sudah memaafkan kita, tetapi kadang sesuatu dalam hati itu ada saja bisa muncul. Ya, kalau kita merasa ini orang walaupun sudah memaafkan tapi kayak masih punya sesuatu beban dalam hati, maka kita pun harus punya sikap. Ya, jangan mentang-mentang sudah maafkan kok, kemudian kita main terus ke rumahnya. Orang tersebut mungkin memaafkan karena dorongan, memang secara syariat keutamanya banyak. Tapi secara hati ini masih mangkel ini. Masih jengkel ini. Maka kita sebagai orang yang bersalah kepada dia, ya bisa memahami keadaan. Gitu. Kalau sudah dimaafkan, ya sudah. Kalau dia sepertinya kurang suka, kita ada di depannya, maka kita menghindar. Yang penting kita sudah minta maaf. Dan demikian. Wabil jumlah, intinya di sini fal akhlaq wal af'al al qabihah tastad'i asma tunasibuha. Akhlak dan perbuatan yang jelek itu mengkonsekuensikan nama-nama yang sesuai. Ada perbuatan yang tidak baik, maka akan dinamai dengan sesuatu yang jelek pula. Wa abaduha tastad'i asma tunasibuha. Dan juga akhlak dan perbuatan yang baik itu akan mengkonsekuensikan menuntut nama yang baik pula. Wa kama anna dzalika tsabitun fi asma'il awsaf, sebagaimana itu juga pada nama-nama sifat. Ya, nama-nama sifat itu harus sesuai dengan mausuf, sesuai dengan yang disifati. Wa huwa kadzalika fi asma'il a'lam, demikian pula nama-nama a'lam, nama-nama untuk sekedar nama diketahui dengannya. Jadi ada memang nama yang merupakan sifat, ada nama yang merupakan a'lam. Sifat itu berarti mensifati zat tersebut. Kalau a'lam ini adalah untuk menamai saja benda tersebut. Wa qad sumiya Rasulullah SAW Muhammad wa Ahmad illa likathrati khisalil hamdi fihi. Dan tidaklah Nabi Muhammad diberi nama Muhammad dan Ahmad kecuali karena beliau banyak memuji Allah. Wa lihadza kana liwa'ul hamdi biyadihi wa ummatuhul hammadun wa huwa a'zamul khalqi hamdan li rabbih ta'ala. Maka ketika panji pujian itu di tangan beliau sallallahu alaihi wasallam dan umatnya pun adalah yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka ya umatnya Nabi Muhammad adalah yang paling besar pujiannya terhadap Allah. Bahkan kita dalam setiap salat senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Walihada amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tahsinil asma'. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperbagus nama. Faqala sallallahu alaihi wasallam hassinu asma'akum. Berikanlah nama-nama yang baik, perbaguslah nama-nama kalian. Fa inna sahibal ismi al-hasani qad yastahi min ismi. Karena terkadang orang yang punya nama baik malu dengan namanya.
Misalkan ada orang yang namanya Hasan. Hasan kan namanya artinya juga baik. Nama yang baik. Nama sahabat. Kemudian dia mungkin berbuat sesuatu yang tidak baik. Ada yang ngomong, namanya Hasan kok perbuatannya seperti itu. Kamu gak malu apa? Akhirnya dia malu. Ya. Bahkan misalkan dia mau datang ke tempat maksiat. Diminta KTP-nya. Namanya siapa? Hasan. Oh Hasan masuk tempat kayak gini. Kan malu dia. Akhirnya dia rubah. Jangan Hasan lah, namanya Edward begitu ya. Masuk saja. Dia ganti. Karena apa? Malu, merasa aduh mau maksiat kok namanya Hasan. Nggak jadi. Hanya dia ganti namanya kebarat-baratan. Waqad yahmiluhu ismuhu ala fi'li ma yunasibuhu wa tarki ma yudaduhu. Dan terkadang pula nama yang kita sandang ini akan membuat kita, mendorong kita untuk berbuat sesuatu yang sesuai dengan nama kita dan akan menghalangi sesuatu yang berbalik dari nama kita. Walihada tara aktsar as-sufli asma'ahum tunasibuhum. Oleh karena itu kebanyakan, mohon maaf, orang-orang yang dungu itu namanya sesuai dengan orangnya sesuai dengan namanya. Ya, wa aktsaral uliyah asma'uhum tunasibuhum. Dan kebanyakan orang-orang yang bagus, yang tinggi, yang mulia, itu nama pun sesuai dengan mereka. Wabillahi taufik. Oleh karena itu nama itu nama yang bagus. Sudah ada contohnya yang bagus. Bukan hanya sekedar bagus, tetapi contohnya sudah ada dari kalangan nabi atau kalangan sahabat. Ya, karena itu adalah doa. Nama adalah doa dan akan sangat sesuai ya dengan diri kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Fadhal di kalau ada pertanyaan ditulis silahkan. Nanti satu fasal lagi selesai dari bab yang ke-8 ini, nanti masuk ke bab yang berikutnya tentang masalah khitan dan hukum-hukumnya. Kalau khitan itu bahasa kita itu sunatan. Nanti akan bahas masalah sunatan, khitan. Lumayan banyak juga pasalnya, sampai 14 pasal. Lumayan banyak ya, masalah khitan saja. Selama ini kan kita khitan biasanya hanya sekedar budaya saja. Ya, budaya. Nah, sekarang kita bahas khitan secara syariat. Dan mungkin di sebagian ada yang budayanya cuma laki-laki saja, ada yang juga ada perempuannya. Nah, bagaimana nanti pandangan syariat tentang masalah khitan ini? Ada pertanyaan panjang pertanyaannya.
Nah, inti dari pertanyaan tersebut ya adalah sesuatu yang sering terjadi di antara saudara, ya, di antara kakak adik ataupun selain kakak adik, yaitu kesalahpahaman. Intinya adalah seringlah berziarah, berkunjung. Kalau memang saudara atau teman, tapi ya jangan lama-lama. Biasanya kalau lama-lama nanti bosen. Sekedar berkunjung, bawa hadiah, ya, mampir ibaratnya ya. Ya, untuk memperbaiki hubungan kakak adik tersebut. Karena la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Yang namanya enggak menyambung silaturahim itu, ya salah satunya enggak mau menyapa, enggak mau menegur, enggak mau nelpon, enggak ada hubungan sama sekali, enggak pernah chatting, enggak pernah SMS kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan memang nggak pernah mengunjungi, ya. Kalau zaman sekarang masih wasilahnya lebih luas lagi, telepon, chatting, SMS. Kalau kita sama sekali nggak pernah kunjung, nggak pernah telepon, nggak pernah, ya itulah mutus silaturahim, ya. Bahkan mohon maaf, kadang kita menyimpan ribuan nomor telepon pelanggan kita, sedangkan nomor telepon kakak kita nggak disimpan. Gimana Pak? Kok senyum-senyum Pak? Kita punya ribuan pelanggan nih, jualan online misalkan, disimpan ribuan pelanggan. Giliran ditanya nomornya kakak kita sendiri, waduh, saya nggak nyimpen nomor kakak. Allahu Akbar, sih gimana? Ribuan pelanggan yang bukan siapa-siapa disimpan nomornya. Nah kakaknya sendiri nomor teleponnya nggak disimpan. Orang tua sendiri nomor teleponnya nggak disimpan. Sih menghubunginya gimana? Apa memang nggak pernah berhubungan, nggak pernah telepon, nggak pernah chatting? Nah, yang seperti ini ya, ma'asyiral muslimin, ya. Lalu bagaimana? Ya disebutkan di sini, ya, ketika main itu disambut kurang bagus, ini itu dan seterusnya, sabar, ya. Yang namanya laisal wasil, kata Rasulullah, bil makafi. Walakin al-wasil may yasilu man qata'ah. Yang namanya menyambung silaturahim itu bukan impas-impasan. Impas-impasan itu karena dia baik maka saya baik, karena dia main maka saya main. Ini namanya impas-impasan. Mukafi, bukan. Silaturahim itu bukan begitu. Yang namanya silaturahim adalah menyambung hubungan dengan saudara, kerabat yang memutus hubungan dengan kita. Misalkan kakaknya itu memutus hubungan dengan kita, ya kita sambung, kita main kepadanya, kita kasih hadiah. Itulah yang namanya silaturahim. Kalau sekedar saya baik kepada kakak karena kakak baik kepada saya, itu namanya mukafi. Laisal wasil, bukan itu silaturahim. Itu namanya impas-impasan, namanya balas-balas kebaikan. Tapi yang namanya silaturahim adalah menyambung apa yang putus. Jadi sabar. Kalau pengen dapat pahala ya sabar. Dan ancamannya kalau memutus ya neraka, nggak masuk surga. Jadi sabar. Yang kita yang sudah taklim tiap hari, ini harus punya nilai lebih dari yang lainnya. Jangan sampai katanya taklim tapi kok silaturahim diputus. Ya. Ini yang pertama, karena pertanyaannya banyak sekali. Pertanyaannya kayak cerita. Ya. Yang pertama. Yang kedua, tentang masalah menghajar. Menghajar itu meninggalkan. Hajar itu artinya tark, meninggalkan. Meninggalkan dari tegur sapa, meninggalkan dari bersalaman, meninggalkan dari pertemuan, yaitu ketika bertemu melegos ya. Tahu melegos ya? Memalingkan wajah. Maka Rasulullah SAW dan syariat ini itu memberikan kelonggaran. Kalau kita memang marah sama orang, seorang muslim, maka la tahjur akhaka fawqa thalathati ayyam. Kalau memang kamu marah sama teman kamu, sama saudara kamu, janganlah dihajar, jangan dipalingkan wajahmu dari dia lebih dari 3 hari. Kalau sehari 2 hari barangkali masih mangkel,
masih jengkel, syariat ini ngasih kewajaran. Monggo, sehari 2 hari. Tapi 3 harinya nggak boleh lebih dari itu. Harus kita her-heran lagi lah. Tegur sapa lagi. Ya. Jangan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Apalagi sama saudara. Apalagi sama tetangga. Apalagi sama sesama saudara di majelis taklim. Ada orang yang tipenya, saya nggak mau taklim kalau ada fulan, ada fulana. Kalau fulana nggak ada, baru saya mau taklim. Jadi seolah-olah taklimnya karena ada fulan atau tidak ada fulan. Nah ini taklimnya karena apa? Kalau taklim karena Allah nggak peduli ada fulan nggak ada fulan, kita taklim. Nggak pantas lah ya, nggak pantas apalagi jadi bahan omongan tetangga itu sama-sama sadaran tapi kok tukaran. Tahu tukaran ya? Tukaran tahu nggak Pak? Padu omong apa namanya itu? Bertengkar. Ya. Sama-sama sadaran kok saling menjelek-jelekin. Ya. Saling riba. Ya nggak pantas lah. Ya. Orang itu melihat dengan matanya yang dia saksikan. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, ya. Boleh kita marah karena marah itu tabiat manusia. Tapi marah juga nggak bisa kita ibaratnya jangan marah, ya bisa. Tetapi kendalikanlah amarah tersebut. Hadis yang mengatakan la taghdab, janganlah kamu marah, maksudnya apa? Kendalikan amarahmu. Kendalikan amarahmu. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika bertanya, man surah? Siapa itu orang yang hebat, kuat? As-surah alladhi yamliku nafsahu hindal ghadab. Orang yang kuat, orang yang hebat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika emosi, ketika marah. Karena betapa banyak orang yang marah nggak terkendali. Dia marah, akhirnya istrinya diceraikan. Dia marah, akhirnya ya piring yang dia kumpulin ya dipecahin, dilemparin. Padahal itu hasil sarahan. Ngamuk pecahin, prak. Giliran sadar, loh piring saya kok kurangnya banyak. Nah, ya itu lagi marah tuh begitu. Itu orang amarah tuh begitu. Makanya kendalikanlah emosi ya. Kendalikanlah emosi, kendalikanlah diri. Kalau marah jangan berlebih-lebihan. Karena ciri orang munafik itu salah satunya adalah khasama fajara. Idza khasama fajara. Apabila dia berselisih, dia fajir, dia jahat, dia curang, dia dusta. Manusia itu tidak bisa terhindar dari perselisihan, persaingan, itu nggak bisa. Tetapi hendaknya kita itu bisa mengendalikan diri. Jangan sampai menjadi posisi yang jahat, yang rusuh, yang curang dalam berselisih, dalam berbeda pendapat. Ya. Jadi tolong ini ummahat yang tadi ya seperti itu ya diperbaiki dirilah ya. Wong saudara sendiri masa eng-engan atau eng-engan ya. Eng-engan. Saudara sendiri masa dihajar sampai lebih dari 3 hari, sampai berbulan-bulan, sampai jadi omongan tetangga. Ya. Jadi tolonglah ya masing-masing untuk memperbaiki diri. Bagaimana hukum memanggil umi kepada istrinya dan memanggil abi kepada suaminya? Haram. Hukumnya haram. Ini tanyanya hukum taqsiyah, jadi haram. Gitu. Silakan dilihat dalam Al-Qur'an. Dikatakan dalam Al-Qur'an orang yang memanggil ya
dengan sebutan ibu kepada istrinya, ini masuk ke dalam dhihar. Jadi ayat dhihar sangat jelas, ya. Wa innahum la yaquluna minal munkara minal qawli wazura. Sesungguhnya mereka benar-benar mengucapkan ucapan, ya, munkara minal qawli. La yaquluna munkaran minal qawli wazura. Benar-benar, ini ucapannya penekanannya, benar-benar dia mengucapkan perkataan yang mungkar, ya, dan dusta. Jadi seorang suami yang memanggil istrinya dengan sebutan ibu, ummi, ya, sebutan ummi ya, bukan ibu ya, ummi atau ukhti, dia benar-benar mengucapkan ucapan yang mungkar dan dusta. Dan itu dosa besar. Dan itu ada kafarohnya. Dhihar itu kafarohnya lumayan loh. Apa itu kafarohnya? Kafarohnya apa? Dhihar itu. Kafarohnya seperti kafaroh orang yang menghubungi istrinya di siang hari Ramadan. Tahrir raqabah, membebaskan seorang budak. Kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa it'am sittina miskina, memberikan makan kepada 60 orang miskin. Jadi dosa besar ini, nggak main-main. Manggil manggil istrinya Umi, kan banyak nih, biar lebih islami begitu katanya. Atau manggil istrinya ukhti, biar lebih islami. Ini benar-benar mengucapkan perkataan yang mungkar kata Allah, dan zur, dusta. Jadi jangan memanggil istri kita dengan ummi atau ukhti, haram hukumnya. Haram hukumnya. Nanti di tafsir akan lewat pembahasannya, insyaallah. Ini kan masih surat At-Tolak ya. Nanti setelahnya nanti di tafsir apa? Mujadilah ya. Nanti insyaallah ada ya. Jadi demikian, nggak boleh. Gimana ya, dilanjutkan. Uminya umi siapa? Misalkan anak kita namanya Umar, ya Ummu Umar gitu dipanggil. Jangan umi toh. Kalau umi berarti ibunya dia, nggak boleh. Ukhti juga nggak boleh. Nah, bagaimana dengan panggilan yang sudah diterjemahkan? Manggil istrinya itu bunda, bun, atau mama, atau mami, atau apa lagi? Ya segitu itulah. Kalau memang lafaz itu memang lebih kuat kepada seperti ibu, maka hukumnya haram. Dan seperti ibu kandung itu haram. Yang diperselisihkan itu ketika memanggilnya ibu. Karena ibu itu orang Indonesia biasa memanggil ibu itu untuk ibu kandung, atau ibu itu untuk orang umum. Umum ya. Jadi kalau ada wanita sudah dewasa, kita panggilnya bu, mau kemana? Bu, permisi, kan begitu. Bukan hanya ibu kandung saja. Beda kalau panggilan mama, mimi, bunda, itu kan biasanya apa? Panggilan yang memang kuat untuk ibu kandung. Tapi yang bagusnya adalah dihindari. Kalimat-kalimat yang mengandung seperti itu dihindari. Tidak boleh ya. Kadang seolah-olah islami malah dosa besar. Ya. Kalau antum sekali manggil dianggapnya dhihar. Dhihar membebaskan seorang budak kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak bisa lagi memberi makan 60 orang miskin. Sedangkan manggil dari pengantin baru sampai sudah 10 tahun manggilnya umi-umi terus. Udah berapa kali tuh? Nah, ya, semoga Allah mengampunilah kalau kemarin mungkin tidak tahu hukumnya. Sebenarnya kalau dikatakan sebagian ulama tahu nggak tahu hukum ketika melakukan, maka itu terjadi dan harus bayar kafarahnya. Begitu. Karena kisahnya tentang Khawlah, ini kisahnya kan tentang Khawlah atau Khuwailah. Didihar oleh suaminya. Ya, didihar oleh suaminya. Setelah didihar sama suaminya, datang kepada Rasulullah SAW. Akhirnya turunlah ayat dihar.
Ketika turun ayat zihar, suaminya kan nggak tahu hukum dalam Islam. Tapi ketika sudah jatuh mengatakan seperti itu, maka tetap suaminya suruh membebaskan seorang budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau tidak bisa memberikan makan kepada 60 orang miskin. Wallahu ta'ala a'lam. Makanya jangan panggil umi ya kepada istri, bahaya. Dosanya besar sekali. Apakah akikah centreng? Apalagi nih, akikah centreng. Oh, catering kok centreng maksudnya. Aduh, salah baca. Akikah catering, Allah. Kok centreng baca. Sah apa tidak akikah? Ya tergantung. Kalau cateringnya jujur, benar-benar nyembelih, ya sah-sah saja. Ya, kalau jujur, benar-benar nyembelih, sah. Tapi kalau cuma beli daging kiloan, ya nggak sah, ya kan? Karena mohon maaf ya, kadang ada orang yang tidak amanah. Karena kalau antara nyembelih sama beli daging itu murahan beli daging, ya, gitu ya. Murah beli daging. Makanya kalau tukang akikoh nggak jujur, datang ke pasar aja, beli dagingnya, selisihnya banyak sekali. Tapi kan nggak sah akikohnya, nggak sah. Harus nyembelih. Karena yang mana akikoh adalah menyembelih itu. Ya. Meskipun amalan banyak, jika akhir hidupnya jelek masuk neraka. Sedangkan dalam firman Allah, Allah berkata siapa yang amalannya banyak, ia yang memperoleh surga. Iya demikian. Ya. Jadi hadis tentang innal 'abda la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fa ya'malu bi 'amali ahli nar fa yadkhuluha. Dalam hadis itu ada orang yang mengamalkan amalan penduduk surga sampai tidak ada jarak antara dia dan surga kecuali 1 hasta. Kemudian di akhir hidupnya dia mengamalkan amalan penduduk neraka, dia pun masuk neraka. Dalam riwayat lain, fima yabdulin nas. Tampak di hadapan manusia dia beramal baik, tapi nggak ikhlas, maka akan ditutup dengan kejelekan. Walaupun seolah-olah dia ditutup dengan amal yang soleh, sedekah, tapi dia nggak ikhlas, ya sama saja, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal itu amal yang kita lihat dan niat di dalam hati dia, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian ya. Bagaimana hukumnya kalau perempuan yang sudah balik atau dewasa mimpi basah, apakah harus mandi junub? Ya, wajib mandi junub. Ada seorang sahabiah bertanya kepada Rasulullah SAW seperti ini, Ara'atil ma, kamu lihat airnya? Iya. Maka disuruh mandi. Mandi junub, berarti sudah balik. Itu tanda balik. Sesuatu yang perlu ditanbih, yaitu kalau masalah mimpi basah. Misalkan seorang sudah mimpi basah, sampai di situ, itu boleh diceritakan. Tapi mohon maaf, rincian dari mimpi basah tersebut haram untuk diceritakan. Ya, haram untuk diceritakan. Kadang orang ada yang salah paham. Ya, mimpi basah itu cukup seperti itu saja, mimpi basah. Tidak boleh diceritakan daripada rinciannya. Itu tidak boleh, haram hukumnya. Karena al-hilm minasyaitan. Hilm itu gambaran dalam mimpi basah itu adalah dari syaitan. Jadi teranggapnya itu mimpi buruk, sehingga tidak boleh diceritakan. Teranggapnya mimpi buruk, tidak boleh diceritakan. Tanya, apakah boleh mencukur rambut bayi setelah diakikoi karena kepala bayi masih lemah, belum kuat? Terus berapa harga perak di zaman sekarang?
Nah, malah sunnah ya dicukur pada hari ke-7. Ya, di hari ke-7 kemudian ditimbang dengan perak dan disodakohkan. Ya, perak itu 1 gramnya paling berapa? 20 ribuan ya. Nggak ada bahkan ya. Sekitar itulah. Sekitar 20 ribuan. Nggak banyak. Ya, pengalaman anak pribadi mencukur bayi anak itu paling 2 gram. Padahal rambutnya lebat ya, 2 gram atau 3 gram. Nggak banyak sih, nggak banyak. Ya, nggak nyampe 100 ribu lah. Itu disodakohkan. Nah, demikian. Dan ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin waktunya cukup ya. Mungkin pertanyaan yang masuk beberapa ini ditanyakan pada pertemuan yang akan datang saja. Dan sebagai penutup untuk diingatkan kembali supaya ketika masuk masjid ini tahiyat ya, tahiyatul masjid. Ya, idza dakhala ahadukumul masjida fala yaqudanna hatta shalla rak'ataini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim, apabila seorang di antara kalian itu masuk masjid, fala yaqudanna, jangan sekali-kali duduk sampai dia sholat 2 rakaat dulu. Baru kemudian boleh duduk. Kecuali kalau di sini cuma numpang lewat saja. Si numpang lewat gimana? Numpang ke belakang. Kan banyak sekarang orang ya kalau mau kencing di masjid. Itu maksudnya di WC-nya masjid. Dia itu masuk masjidnya cuma lewat. Nah itu nggak usah tahiyat, nggak apa-apa. Tapi kalau mau duduk, mau bermajlis di sini, maka kata Rasulullah demikian. Jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Nah itu termasuk daripada adab, etika, ya, akhlak yang baik seorang muslim ketika masuk ke dalam masjid. Nah. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk menjaga akhlak, etika untuk supaya tegur sapa dengan baik, berperilaku sopan, santun, ya, dan muliakanlah masjid, ya, muliakanlah masjid, sehingga jangan melakukan ribah di masjid. Ribah saja sudah dosa besar ya. Apalagi kalau dilakukan di masjid. Itu nggak boleh. Jadi muliakanlah masjid. Jadi datang sholat 2 rakaat. Kalau ketemu teman, tegur sapa, senyum. Kalau bisa salaman, karena akan menggugurkan dosa. Kalau nggak bisa jauh ya isyarat saja, mengucapkan salam, senyum. Ya. Jadi demikian. Dan terakhir yang ketiga ini, jangan membuat majlis dalam majlis. Membuat majlis dalam majlis. Kita sedang bermajlis ilmu, maka jangan buat majlis yang berikutnya di dalam majlis tersebut. Misalkan bagaimana? Ya banyak. Kita lagi taklim, sana ngobrol sendiri, sana kohwah sendiri, sahih sendiri misalkan. Ya, ngobrol sana, ngobrol sini. Padahal kita lagi satu majlis, lagi membahas ilmu. Maka jangan ada majlis-majlis yang berikutnya di luar daripada menuntut ilmu ini. Ya. Ini adalah termasuk etika, adab yang harus dijalankan oleh seorang penuntut ilmu. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.